Selamat siang Bu Betty, bagaimana kabarnya? Siang Bu Sri, Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Begini Bu Sri, bolehkah saya meminta waktunya Bu Sri sebentar Bu? Ini saya ingin bercerita tentang beberapa hal yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Baik Bu, kebetulan saya ini waktunya longgar hari ini Bu. Apa yang mau Bu Betty ceritakan? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini kan saya itu merasakan bahwa murid-murid saya di kelas itu kurang antusias saat menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, banyak siswa yang eh, tidak mengerjakan tugas rumah dan sering bermain saat dijelaskan oleh saya. Nah, jadi saya tuh bingung Bu sama tingkah laku murid saya akhir-akhir ini karena nggak seperti biasanya mereka itu. Jadi, menurut Bu Betty itu apa ya yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya sih berharapnya saya bisa mendapatkan solusi Bu atas keresahan yang saya rasakan. Mengapa sih anak kok jadi kurang antusias, terus tidak memperhatikan selama pembelajaran? Itu sih Bu. Ya, ya. Menurut Bu Betty, hal apa saja ya Bu ya yang membuat murid-murid Bu Betty itu kurang antusias dan tidak memperhatikan dalam pembelajaran bersama di kelas itu Bu? Sebentar Bu, saya ingat lagi pembelajaran saya ya Bu. Iya, Kalau iya. saya ingat-ingat itu Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias itu mungkin yang pertama pembelajaran yang saya lakukan mungkin sudah terlalu membosankan ya Bu untuk anak-anak. Mungkin monoton dalam hal ini ya walaupun saya menggunakan berbagai media yang ada, tapi mungkin yang saya lakukan itu saja sehingga anak itu menjadi kurang antusias, bosen gitu Bu. Iya, iya, iya. Oh, begitu ya Bu ya. Iya. Kira-kira eh, apa ya Bu ya kekuatan untuk mencapai tujuan agar murid-murid Bu Betty itu bisa antusias dalam pembelajaran? Hmm, mungkin ini ya Bu ya. Kalau saya ingat-ingat lagi, mungkin murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang berbeda dari hal-hal rutinitas yang selalu saya lakukan, Bu. Yang lebih menyenangkan, yang lebih asik. Misalkan saya menggunakan ice breaking itu, ice breakingnya yang nggak itu-itu aja. Mungkin saya berganti ice breaking yang lain. Atau saya berganti menggunakan alat peraga yang lain atau video yang lain. Mungkin mungkin begitu ya Bu ya. Wah, itu saya sependapat sekali itu dengan Bu Betty. Lalu menurut pendapat Bu Betty, apa ya? Kira-kira apa sih yang bisa membuat murid-murid itu menjadi asyik dalam pembelajaran dan tidak bosan pada saat pembelajaran yang diberikan sama Bu Betty? Eh, Mungkin saya harus kembali lagi ya Bu ya pada filosofi Ki Hajar Dewantoro ya Bu ya, karena memang akhir-akhir ini kan anak-anak kembali lagi belajar ke hal yang klasikal. Mungkin saya harus mengembalikan pembelajaran itu menjadi berpusat kepada murid lagi, terus membuat siswa saya tuh menjadi lebih aktif. Terus tadi saya sempat mengatakan ini Bu, mungkin mengganti ice breaking-nya biar nggak itu-itu aja. Saya harus mencari ice breaking lain yang anak-anak tuh jadi semakin antusias. Terus video pembelajarannya mungkin saya mencari yang banyak animasinya. Jadi anak-anak lebih tertarik. Iya, mungkin mungkin itu Bu. Iya, iya, betul itu Bu. Bagus sekali itu yang dilakukan sama Bu Betty ya. Jadi dengan es drinkingnya itu yang ganti-ganti, tidak monoton satu itu aja ya Bu ya.
Lalu Bu, itu tadi itu mengenai tugas-tugas yang apa ya, yang diberikan Bu Betty tadi kepada murid-murid Bu Betty, apakah sih penyebabnya sehingga hanya sebagian siswa Bu Betty aja yang mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan sama Bu Betty tadi? Saya jadi berpikir nih Bu, kemungkinan kemungkinan itu karena tugas yang saya berikan ke siswa itu terlalu banyak mungkin ya Bu ya. Jadi anak merasa kayak terbebani gitu. Jadi mau ngerjakan tuh udah males duluan. Wah, banyak banget nih tugasnya. Ya gimana ya Bu? Saya kan juga mengejar materi ya, sebentar lagi anak-anak kan akan ujian akhir semester Bu. Jadi ya itu tadi Bu, saya mungkin terlalu banyak memberikan pekerjaan rumah buat anak-anak. Jadi mereka nggak menuntaskan tugasnya. Mungkin itu Bu. Oh, jadi gitu ya Bu Betty. Mungkin Bu Betty banyak tugas, jadi anak jadi engah, nggak mau, wah banyak sekali, jadi keberatan itu ya Bu ya, Iya, menjadi memaksa siswa untuk mengerjakan banyak soal, akhirnya malah nggak dikerjakan juga. Itu ya Bu ya. iya Bu, anaknya udah takut duluan dengan Iya, tugasnya. takut duluan dengan soalnya. Iya. Loh, itu Bu Betty, kalau boleh aku tahu Bu Betty itu menggunakan apa ya, sumber belajar apa ya Bu ya di dalam pembelajaran di kelas itu Bu? Selama ini kalau pembelajaran di kelas biasanya saya tetap menggunakan buku teks, kemudian selain buku teks ada LKS. Di samping itu saya juga berusaha untuk mencari referensi-referensi buku lain yang masih dalam materi yang sama. Saya juga sering sih Bu menggunakan video dari YouTube, video dari TikTok, seperti itu Bu. Bagus sekali ya yang dilakukan sama Bu Betty. Jadi banyak berbagai sumber ya Bu, tidak cuma satu sumber. Bahkan ada di pembelajaran Bu Betty ditambahkan video-video yang mungkin bisa menyenangkan, menarik siswa sehingga siswa antusias, tidak di kelas hanya mendengarkan ceramah dari guru saja. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya Bagus Bu. sekali Bu itu. Iya itu betul, bagus sekali itu Bu. Terus itu Bu, saya yakin ya Bu ya, dengan semua pembelajaran yang digunakan oleh Bu Betty dengan berbagai media, berbagai sumber belajar itu pastinya apa ya Bu, sangat membuat murid-murid itu antusias dan mungkin kembali ke fokus pembelajaran yang diberikan Bu Betty, bisa tidak ramai, mungkin bisa pembelajarannya bisa masuk diserap ya Bu ya. Terus Yes. begini Bu, jadi sekarang apa ya Bu ya yang menjadi rencana Bu Betty untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Bu Betty ini? Hmm, yang pertama mungkin saya akan merancang pembelajaran yang lebih menarik dari hari-hari biasanya ya Bu ya, menggunakan sumber belajar yang beragam, lebih beragam lagi. Cuma memang sih Bu di tempat saya itu eh, ada kendala, misalkan saya harus menggunakan proyektor itu kan harus bergantian karena di sekolah saya proyektornya hanya satu Bu. Iya Bu, kurang ya Bu ya. Iya Bu, benar. Terus selain saya merancang pembelajaran yang lebih menarik nih Bu, mungkin ya Bu, saya harus belajar untuk bagaimana caranya itu saya tuh memberikan tugas ke anak itu nggak usah banyak-banyak, tapi mengena ke materi, terus dengan hal yang menyenangkan mungkin tugasnya Bu. Jadi ketika anak mendapat tugas itu tidak merasa takut akan Bisa tugas ya Bu saya. ya. Iya Iya. Bu. Iya, bagus itu yang direncanakan Bu Betty. Jadi Bu Betty mau apa ya, tugasnya tidak usah banyak-banyak, yang penting mengena sesuai dengan pembelajaran yang diberikan sama Bu Betty. Jadi anak tidak takut dan akan antusias selalu di kelas, begitu ya Bu ya. Semoga ya Bu ya. Semoga bisa Bu Betty ya. Bagus sekali itu ide-ide Bu Betty, dan apa ya, rencana-rencana ke depan Bu Betty itu sangat bagus sekali itu Bu. Terus gini Bu, kira-kira ini Bu Betty, untuk mencapai keberhasilan yang Bu Betty rencanakan agar siswa bisa antusias, siswa bisa
apa ya, pembelajaran Bu Betty bisa menarik, bisa diserap oleh siswa, sehingga anak-anak itu bisa mengumpulkan tugas-tugas dengan senang hati mengerjakan semuanya tanpa ada yang tidak mengumpulkan tugas begitu Bu. Apa ya Bu ya, kira-kira apa sih Bu yang menjadi keberhasilan atau rencana strategi yang mau dilakukan Bu Betty? Mungkin ini Bu ya, keberhasilan dari rencana saya mungkin nanti bisa saya lihat ketika anak-anak saya nanti kembali menjadi antusias saat pembelajaran. Terus semua siswa itu berhasil mengumpulkan tugasnya, yang tugas-tugas yang saya berikan. Terus tidak bermain sendiri lagi ketika dijelaskan. Jadi anak-anak tuh fokus dan antusias ketika pembelajaran. Begitu Bu. Iya, bagus sekali tuh Bu. Jadi anak bisa kembali ke fokus pembelajaran ya Bu ya dengan usaha-usaha Bu Betty tadi. Oke, terus selanjutnya apa sih Bu yang menjadi komitmen komitmen Bu Betty terhadap rencana-rencana Bu Betty awal tadi? Komitmen saya ya Bu ya. Komitmen saya akan selalu berusaha membuat rencana pembelajaran yang lebih asik, terus mencari ide-ide baru, ice breaking yang segar gitu ya Bu, yang belum pernah saya tampilkan di kelas, terus menggunakan berbagai sumber belajar, berbagai media belajar, sehingga murid saya itu nanti bisa merasa lebih senang tanpa adanya unsur paksaan. Dan mungkin ya kembali lagi Bu ke pembelajaran berdiferensiasi, harus membuat RPP yang bisa berdiferensiasi, mungkin itu Bu. Ya, bagus itu idenya Bu Betty, bagus sekali dengan apa ya, RPP yang berdiferensiasi nanti bisa apa ya, membawa anak kita kembali ke fokus ya Bu ya. Saya sangat setuju sekali itu Bu Betty dengan apa yang direncanakan sama Bu Betty tadi, sehingga bisa mendukung program-program Bu Betty untuk kedepannya. Mudah-mudahan semuanya program-program Bu Betty ini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Iya Bu, semoga saja ya Bu ya. Iya Bu ya. Terus gini Bu, terus bagaimana ini Bu, perasaan Bu Betty ini setelah kita ngobrol-ngobrol hari ini Bu? Perasaan saya tuh menjadi tercerahkan ya Bu ya. Karena kan sebelumnya tadi sebelum saya cerita sama Bu Sri kan saya merasa akhir-akhir ini tuh wah, kenapa sih murid saya seperti ini, dan dari kemarin tuh saya memikirkan apa sih yang harus saya lakukan tapi belum menemukan solusi. Nah, dari perbincangan dengan Bu Sri ini terima kasih ya Bu ya, sedikit ini saya benar-benar tercerahkan. Wah, ternyata langkah saya tuh harus membuat pembelajaran yang berbeda nih dari yang kemarin-kemarin. Terima kasih ya Bu Sri. Iya Bu Betty, sama-sama. Kalau begitu gini ya Bu Betty ya, selamat mencoba ya Bu Betty ya, dengan rencana-rencana Bu Betty tadi, menggunakan strategi-strategi yang Bu Betty rancang tadi. Besok ini ya Bu ya, diberitahu saya atas hasilnya nanti kalau sudah Bu Betty mencoba. Iya Bu, saya akan mencoba. Jadi semangat nih Bu, jadi termotivasi nih. Setelah ini saya akan membuatnya Bu. Ya Bu, semangat ya. Saya mohon izin dulu ya Bu, mungkin hanya sampai di sini waktunya. Oh iya, terima kasih Bu Sri atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid. Terima kasih banyak Bu Sri atas waktunya. Sama-sama Bu Betty. Yeah.